terima kasih banyak untuk masyarakat Kalirejo yang Allah mudahkan bertemu dengan masyarakat yang mudah sekali untuk diajak berbuat kebaikan. Terima kasih Mbak sebelumnya Mbak bisa diajak ngobrol-ngobrol tentang kegiatan sedekahnya ini. Jadi mungkin bisa diceritakan dulu awalnya mulai sekitar tahun kapan ya Mbak? Kayaknya sudah lama ya kegiatannya ya. Monggo Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sedikit kalau sharing bahasanya gimana ya? Sebenarnya pengalaman juga belum banyak sih tentang kegiatan sedekah ini. Kegiatan ini sebenarnya sudah diinisiasi dari tahun 2016. Waktu itu saya masih ada di Hukum Jaya, ada di Poncowati lebih tepatnya. Jadi kegiatan ini dulu namanya Lampung Tengah Bergerak. Jadi Lampung Tengah lebih tepatnya waktu itu Lampung Tengah Berbagi. Memang kegiatan ini setiap Jumat waktu itu sempat beras. Cuman karena namanya sudah Lampung Tengah Berbagi, sepertinya ruang lingkup itu terlalu besar menurut saya sih waktu itu yang baru belajar gitu. Jadi memang khusus pendanaan menjadi kendala. Qadarullah bertemu saya di 2018 bertemu dengan komunitas Masjid Istiqlal Bandar Jaya. Jadi mereka itu masjid terbesar, salah satu masjid terbesar di Lampung Tengah. Mereka di sekeliling masjid itu ada namanya pedagang kaki lima. Jadi mereka setiap Jumat pedagang kaki lima itu secara ikhlas menyisihkan sebagian makanan mereka punya, yang punya bakso yang menyisihkan bakso, yang punya es menyisihkan es, mensedekahkan jualan mereka untuk jamaah sholat Jumat. Saya melihat itu kok menarik, judulnya waktu itu Warung Sedekah. Saya ngobrol dengan pengurus, boleh nggak join? Tapi mungkin lebih ke kami hanya mendrop makanan yang ada. Waktu itu mereka welcome sekali untuk kegiatan dan akhirnya berjalan selama 2 tahun. Jadi saya menghimpun ibu-ibu yang ada di lingkungan Yukum atau Bandar Jaya untuk mengedrop makanan ke Masjid Istiqlal Bandar Jaya. Jadi mereka secara teknis yang memegang sih, kami hanya sebagai donatur saja waktu itu. Qadarullah sekali 2019 saya kembali ke Kalirejo. Jadi saya hijrah dari Yukum ke Kalirejo. Jadi selama 1 tahun kegiatan itu akhirnya vakum. Saya notabene baru di Kalirejo walaupun penduduk lama ya. Mau mengadakan seperti itu pertama ragu-ragu, kedua siapa saya mau kayaknya orang juga mungkin nggak welcome gitu. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang baik. Waktu itu teman-teman ibu-ibu TK teman anak saya sih. Mereka bilang, Mbak pernah ngadain kegiatan sedekah ya di Bandar Jaya katanya. Bagaimana kalau kita mengadakan yuk di Kalirejo? Oh mau ya, saya bilang gitu. Mau, kan hanya kue toh, versi mereka begitu. Oh iya sih hanya kue, saya bilang. Hanya kue, jadi yang bawa pisang, yang punya singkong rebus ya bawa singkong, kita taruh aja di masjid. Tinggal kita koordinasi dengan pengurus masjid. Yuk. Alhamdulillah dalam waktu singkat, yang waktu itu hanya mungkin kue jumlah 10 biji, 20 biji, karena komunitasnya udah emak-emak ya judulnya, ya itu tadi, mereka punya 5 biji makanannya dibawa, di rumah punya rambutan ya istilahnya dibawa, itu getuk tularnya cepat sekali dan Masya Allah sekali mereka itu, walaupun di kampung ya, kalau saya bilang Kalirejo itu, tapi kesadaran atau keinginan untuk mengikuti kegiatan ini gede. Makanya akhirnya kegiatan ini bisa continue berkat support ibu-ibu tadi dan luar biasa sekali mereka komandoi sudah kita cukup warning nih, besok sedekahan yuk, besok sedekah Jumat nih, besok kita bakal ini nih. Itu mereka sudah pagi-pagi dari jam 5 subuh itu di rumah saya sudah Assalamualaikum, titip kue, Assalamualaikum, titip ini, Assalamualaikum, titip ini. Jadi mereka itu seperti secara otomatis. Begitu sih awal-awal kegiatan ini berjalan. Jadi Pak Anton. Kaget juga ya Mbak, maksudnya ya mohon maaf di kampung tapi ternyata ekspektasinya untuk bersedekah sudah tinggi, hanya mungkin wadahnya yang belum ada gitu ya.
betul, betul. Ya, betul. Oke. Itu yang saya juga sangat excited banget ketika melihat berawal dari kue, saya memberanikan Hmm. diri untuk yuk coba yuk kita lebih Mm-mm. Allah sekali di luar dugaan bagi sembako yang notabene setiap Jumat dengan jumlah istilahnya memang tentatif ya, ada kadang 10 bungkus, kadang lebih dari 20 paket. Tapi itu bagi saya untuk kelas Kalirjo ya, itu mudah banget tuh ya. Semua memang Allah yang menggerakkan, tapi ya Betul, betul, Mbak. artinya kesadaran masyarakat sebenarnya walaupun di kampung, ketika itu ada yang menggerakkan atau ada yang mengomandoi, mereka itu gini, secara mudah saya gambarkan ibu-ibu. Sedekah itu nggak harus banyak, karena mereka kadang berpikir sedekah itu harus 100.000 minimal ya, atau 50.000. Enggak, sedekah itu cuman punya duit 5.000 bisa sedekah loh gitu. Atau kalau saya bilang bagi makanan cukup 15.000, yuk kita sumsuman, kita bisa ikut sedekah. Nah, dengan meminimalisir jumlah ini dengan 15.000 setiap Jumat kita bisa sedekah. Caranya bagaimana? Sisihkan 2.000 dari uang sayur setiap pagi. Sudah 1 minggu, sudah 14.000 nih. Tinggal nambahin 1.000, kita bisa ikut sedekah. Nah, memang akhirnya dengan istilah-istilah seperti ini mereka lebih mudah mungkin menyisihkan dan nggak malu sedekah cuma 15. Jadi itu memang harus ada penggeraknya, memang harus istilahnya diajak. Dan tapi kelemahan kami ya bolak-balik karena di kampung pengen banyak masukan ini dibuat wadah nih, dibuat asosiasi nih atau dibuat kayak lembaga, yayasan gitu-gitu ya, Mbak ya. Iyalah yayasan atau tapi saya masih belum percaya diri sih sejauh ini bahwa ketika pertanggungjawaban ke umat itu jauh lebih besar kalau dibuat lembaga. Kedua memang secara mungkin administrasi lebih sulit karena yaitu rekening harus rekening lembaga, nanti ada pelaporan ke umat. Jadi sejauh ini memang masih manual banget, memang masih apa ya, memang hanya mengandalkan kekuatan media sosial sih itu aja. Jadi memang sebenarnya masih lemah banget kegiatan ini. Tapi kemudian bisa berkembang sampai maksudnya ada kegiatan macam-macam itu banyak jenisnya itu juga dalam perjalanannya itu diskusi dengan teman-teman atau memang karena lama-lama donaturnya lebih banyak gitu, Mbak? Ya, jadi kalau jenisnya memang saya banyak cari referensi di media sosial ya, artinya saya berkiblat pada kegiatan-kegiatan sosial yang sepertinya gini, biar tidak monoton sih, biar tidak monoton. Jadi kecenderungan orang kadang pengen sedekah Al-Quran, pengen sedekah makanan, atau pengen apa. Jadi saya memang banyak cari referensi di media-media sosial. Nah, ketika kita memformulasikan kegiatan yang tidak monoton tadi, memang mungkin orang jauh lebih menarik itu tadi, hatinya terketuk, aku nih sebenarnya pengen sedekah Al-Quran. Nah, ketika kita adain, mereka ikut. Jadi apa ya, kadang kebutuhan orang pengen sedekah kan beda-beda. Ya, jadi ketika itu divariasikan, memang mereka jauh lebih istilahnya lebih tertarik marketingnya, pilihan kan iya ya? Betul, bahasa marketingnya itu harus dikemas walaupun judulnya tetap sedekah. Jadi kalau itu referensi saya memang banyak cari di media-media sosial. Ada namanya Nikab Squad kalau nggak salah, punyanya si siapa ya itu ya, itu kegiatannya Masya Allah sekali, mereka bahkan sampai ke Syam, sampai kasih sumur ke daerah-daerah perang gitu, ngasih Al-Quran ke daerah-daerah pelosok. Ya itu referensinya memang dari kegiatan-kegiatan itu. Terus kalau untuk jenisnya sendiri terkadang ya mungkin mereka sudah di Kalirjo sendiri sudah paham nih, ada kegiatan namanya judulnya sedekah Jumat. Mereka secara otomatis kayak ngasih masukan, Mbak, kayak maaf di sana ada yang sakit, butuh pampers atau butuh apa anaknya. Nah, itu bisa jadi referensi kami juga untuk melakukan kegiatan itu. Memang akhirnya kita awal tadi ibu-ibu TK tadi saya buatin komunitas khusus, grup lah istilahnya, grup WhatsApp, memang isinya ibu-ibu semua, saya batasin. Untuk pertama untuk kasih masukan atau untuk berbagi tugas, yang kedua untuk lebih ke pelaporan saya soal penggunaan dana sih.
Tapi untuk penggunaan dana besar, contoh seperti yang orang tua asuh, itu lebih saya share ke umum supaya tahu dana masuk dan dana keluarnya seperti apa. Itu kalau untuk soal komunitasnya. Tapi kalau dalam komunikasi tadi Mbak, mohon maaf nih, kadang-kadang kan ada orang yang mungkin mengkritik tapi bahasanya kurang bagus gitu. Ada nggak yang misalnya lebih cenderung negatif gitu, memberi masukannya gitu loh. Kan kadang-kadang itu jadi apa ya, jadi kayak tantangan tersendiri buat kita untuk punya motivasi lebih gitu. Iya, betul. Kalau masukan sih saya lebih menilai itu masukan kali ya, kritik itu pasti ada. Baik mungkin niatnya sih mereka tidak mengkritik, tapi lebih apa ya kalau saya bilang. Zaman sekarang nyinyir kali ya. Kepo atau nyinyir, dari mana sih duitnya gitu, atau jangan-jangan ada sponsor partai nih, atau ada penguasa atau ada tokoh yang mensponsori, nanti ujung-ujungnya dukung siapa. Waktu itu tahun 2000 memang sedikit mau pil 2019 ya kalau nggak salah, sekitar itu ya. Mau pemilihan bupati, jadi memang agak riskan. Jadi ketika kami bagi sembako, dari calon yang mana nih, dari mana ini, memang pasti itu muncul. Makanya saya memang batasin sekali, saya tidak menerima apapun sponsor dari partai ataupun dari komunitas manapun, biar lebih independen yang pertama, yang kedua biar tidak ada intervensi dari pihak manapun, biar ini lebih adil sih, tidak ya, tapi tidak disetir oleh pihak manapun sih itu. Tapi ya itu tadi bolak-balik pasti tidak bisa memuaskan semua orang, masyarakat atau netizen, bahwa ya ini terutama soal makanan ya, kadang-kadang kok itu aja sih yang dibagi, atau kok tempat kami enggak sih gitu, jangan-jangan apa ya, itu cuma atau misalnya kok jajanan pasarnya itu aja, misalnya seperti itu bisa keluar ya Mbak, omongan seperti itu ya. Iya betul. Kalau soal makanan sih ya itu juga sama, cuman berlaku adil memang sulit, tapi ya sebisa mungkin saya untuk kalau lebih gini juga, masukannya lebih ke pamer nih atau riak nih, gitu aja di posting, gitu aja itu juga sebagai masukan. Tapi bagi saya yaitu saya belum ada wadah khusus sehingga pelaporan untuk umat tidak ada, hanya melalui media sosial sejauh ini saya bisa melaporkan atau mempublish kegiatan biar orang tahu minimal. Yang kedua biar masyarakat juga para donatur juga tahu kemana arahnya dana yang mereka mungkin sempat titipkan lewat kami. Begitu sih. Nah, saya itu tertarik dengan ini Mbak, yang kegiatan tiang sedekah Mbak. Nah, itu pengen tahu, bisa dikasih gambaran teknisnya. Kalau di Kalirejo kan kalau sekarang ada 2 tempat, tapi awalnya kan hanya di Kalirejo. Nah, itu seperti apa misalnya makanannya, kadang juga kendalanya misalnya busuk atau enggak, atau memang kadang sepi, kadang enggak, itu gimana Mbak? Kalau untuk yang tiang sedekah khususnya? Iya. Oke, kalau yang tiang sedekah sih ini memang yang paling kompleks ya, karena setiap hari ya, everyday ya. Jadi lebih ke gini, kita ada di kampung nih yang melihat ini gratis, jadi maunya itu semua diambil. Bukan memberi ya? Bukan. Jadi udah dibilang ambil secukupnya. Jadi ketika dilihatnya itu, apalagi judulnya lauknya bagus, itu maunya itu semuanya diambil. Ketika diperingati, loh kan sudah ikhlas, sudah diletakkan, harusnya tidak boleh dibatasin ya. Mengedukasi seperti itu yang masih sulit sih. Kalau kendala donatur atau apa sejauh ini, Masya Allah ya, itu tadi Allah mudahkan semuanya ya. Menggerakkan hati untuk terus istiqomah itu, sekelas Kalirejo saya bilang luar biasa sekali mereka. Sekarang pun tanpa saya komandoi, kayaknya otomatis setiap Senin atau setiap Jumat itu sudah orang datang sendiri. Jadi kalau soal donatur kayaknya soal tiang sedekah tidak ada kendala, tapi memang kami berhadapan dengan masyarakat yang masih, kalau
yang dicantelin bagus, semuanya mau diambil. Masih terkendala dengan itu. Jadi walaupun ya memang benar gratis, tapi kan kalau bisa tidak satu orang untuk ngambil semuanya. Betul. Sempat yang di Bandung Baru, memang yang di Bandung Baru itu kami ada juga, tapi akhirnya off. Oh, sekarang ternyata sekarang yang di Bandung Baru off. Ternyata memang tidak bisa, masyarakatnya yang tidak bisa. Jadi ketika dicantolin habis hanya untuk 1-2 orang aja. Akhirnya masyarakat yang lain nggak kebagian. Ketika itu dikasih tahu, diedukasi, diperingatin, itu malah jadi konflik. Akhirnya mereka nggak tahan, yang bukan ngejaga, ya mungkin yang bertanggung jawab untuk ada di sana nggak tahan, ya akhirnya off. Ternyata kultur masyarakat itu juga berpengaruh. Berarti kalau untuk tiang sedekah yang di Kalerejo masih tetap jalan ya Mbak ya? So far jalan, sudah jalan 3 tahun ini berjalan. Tapi ini Mbak, untuk tiang sedekah itu ya relatif tanda kutip tadi tidak semua diambil gitu, masih ya udahlah diambil secukupnya, terus kemudian buat bagi-bagi yang lain itu sudah berjalan ya berarti? Sudah berjalan, makanya kalau setiap Jumat kan lauk dan sayurannya memang agak spesial ya. Oh gitu. Saya karena jadi dalam plastik itu kami kasih lauk, kami kasih sayur, kami kasih mungkin pendamping makanan lainnya lah. Jadi tidak hanya sayur aja, lauk aja. Jadi agak komplit dalam kemasannya. Nah, kami inisiasi khusus hari Jumat ditungguin tiang itu. Ditungguin. Oh, gitu. Memang harus ekstra karena ya tadi ada sekitar 35 sampai 40 cantelan yang ada, yang artinya 40 plastik yang harus kami sediakan. Kalau itu habis sama 1-2 orang kan sayang sekali. Betul. Ya gitu. Betul, makanya kami bukan tugas ya, kami amanahkan 1 orang untuk tunggu ya, minimal 1 orang biar ambil 1, tahanin lah kalau istilahnya, kalau ada yang nyinyir tadi, masa teman saya nggak boleh ya kalau mau ambil datang sendiri gitu. Jadi memang khusus Jumat akhirnya ada yang standby untuk menjagain tiang tersebut. Sekaligus secara nggak langsung mengedukasi bagi orang-orang yang datang ingin mengambil lebih gitu ya? Betul. Tapi untuk tiangnya sendiri ada nggak Mbak? Maksudnya yang ngiseng ini atau ngerusak segala macem, ada nggak kejadian seperti itu? Enggak, kalau so far sih nggak ada. Cuman sempat ditabrak motor, tiangnya agak roboh, tapi ya nggak tahu siapa yang nabrak itu, nggak tahu. Ya harus dibenerin. Tapi sampai 2 tahun kemarin banner rusak karena alam ya, bukan rusak karena manusia. Artinya ya nggak ada yang merusak atau nggak ada yang jahil, nggak ada. So far. Mungkin karena titiknya juga ada di titik strategis ya, artinya itu ada di pojok lapangan yang memang lalu lintasnya ramai, terus warga di situ juga ramai, jadi mungkin orang juga mau iseng, ya meminimalisir untuk orang berbuat iseng atau berbuat jahat lah. Nah, waktu pandemi gimana Mbak? Kegiatannya berkurang atau malah lebih kenceng, atau harus mencari ide-ide yang lain yang tetap masih tersampaikan kepada masyarakat? Ya, kalau justru saya yang ngerasain ya, di saat pandemi itu kesadaran masyarakat mungkin karena banyak di rumah, akhirnya mungkin banyak mengingat Tuhan atau banyak beribadah, kesadaran untuk bersedekah itu tinggi sekali. Oke. Itu drastis dirasakan pasca Lebaran ini, mungkin ya orang sudah jor-joran, memang hari raya kemarin ketemu hajatan yang luar biasa. Memang kami memasuki masa di mana orang kebutuhan akan pribadi atau kebutuhan sehari-hari mulai tinggi mungkin ya. Jadi memang titik di mana sedikit mengalami penurunan soal donasi, tapi ya so far masih bisa ke handle. Cuman berbicara pandemi justru tinggi sekali. Kami bisa bertahan mungkin sejauh ini karena 2 tahun pandemi, orang banyak stay di rumah, orang banyak akhirnya mengingat Tuhan karena banyak kematian. Jadi seperti termotivasi untuk mereka bahwa oh ya kita harus sedekah ya, kita harus banyak ibadah ya, atau kita harus melakukan hal-hal baik nih untuk kita nggak tahu kapan soal yaitu kematian segala macamnya. Jadi kalau berbicara pandemi justru
bagus sekali kesadaran Ya, masyarakat untuk hikmahnya malah ini anu ya, jadi meningkat kesadarannya ya. betul, Hmm. betul. Kalau dari ini Mbak, apa namanya, kan tadi disampaikan juga bagi-bagi ke masjid ya. Nah, itu Iya. tanggapannya sendiri dari pengurus masjidnya atau masyarakatnya sendiri gimana Mbak? Oh ya, ya, ya. Menarik sih sebenarnya soal masjid ini ya. Jadi sebelumnya sudah ada 19 masjid yang kami cover memang. Hmm. Alhamdulillah dari 19 masjid ini 7 itu sudah mandiri. Artinya mereka memproklamirkan tidak usah disuplai dari kegiatan sedekah Jumat. Kami warga sekitar bisa mencukupi kebutuhan kue dan air mineral. Akhirnya tujuh masjid ini Untuk lepas. pas setelah sholat Jumat berarti ya? Ya, ya, Hmm. jadi yang kami cover sekarang cuma 12 titik. Nah, menariknya adalah ada masjid yang terpaksa menolak. Ada 2 masjid akhirnya menolak Oke. dengan dalih, Alasan? Hmm. uh, dengan alasan bahwa karena ada snack, anak-anak rame, ribut, akhirnya ya namanya anak-anak kan ya, Ya pasti Mbak. setelah salam itu yang dicari makanan, jadi mereka lari langsung geruduk, akhirnya mungkin versi pengurus masjid yang lagi mau berdoa atau mau lagi zikir terganggu, jadi mereka Terganggu. ya. Tapi kalau saya bilang sih itu hanya soal teknis pengurus saja sih ya, artinya di beberapa masjid yang lainnya itu berjalan baik-baik saja dan bahkan lancar, tapi beberapa masjid mungkin yang di luar Kalirejo sih memang itu tadi minta di off kan saja bahwa mereka kewalahan menghadapi anak kecil yang jadi senang sholat Jumat gara-gara ada snack. Tapi menurut saya sih sebenarnya itu harusnya poin bagus ya ketika anak-anak Iya, betul. mau sholat Jumat. Iya, Tinggal jadi bagaimana mengatur atau mengedukasi anak-anak sebenarnya betul, ya. betul, betul, betul lah itu sih. Nah, kalau untuk yang ini Mbak, apa kegiatan sedekah Al-Qur'annya Mbak. Nah, itu Mm-mm. kan juga hampir ya mohon maaf kan hampir setiap instansi atau sekolah yang atau pondok kan mereka juga punya Al-Qur'an gitu. Nah, itu kan masih di drop kebutuhannya untuk Al-Qur'an itu ininya gimana Mbak? Apa namanya? Tanggapan dari pengurus masjidnya atau efektifkah nggak seperti itu? Atau sekarang kan Iya. sudah banyak aplikasi di HP untuk ngaji gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya, kalau yang Al-Quran sih memang kalau untuk lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan atau pondok besar sih kayaknya mereka memang sudah ada donatur tetap ya, artinya mereka tidak ada kekurangan soal kebutuhan Al-Quran. Cuman Hmm. untuk pondok-pondok maaf kayak agak ke Sendang, agak ke Kalidadi atau daerah memang agak terpelosok, selain memang pondoknya mungkin gratis, ya akhirnya kebutuhan akan sarana prasarana juga terbatas. Memang ada Al-Quran, tapi mungkin sudah mulai sobek atau tidak layak atau setiap tahunnya kan ada murid baru, ada santri baru ya. Itu yang mereka kadang uh, ada bahasanya minta ada Al-Quran gak nih, tapi memang kebutuhan setiap pondok beda-beda, artinya terbitan mushaf itu berbeda-beda, jadi itu yang mereka kadang di pasaran di sini nggak ada, Oh di gitu. Kalirejo ini tidak ada atau di Lampung tidak ada, itu yang harus dicari, kadang sampai harus ke Jawa. Jadi memang ada yang terbitan Madinah, ada yang terbitan Indonesia, ada yang terjemahan apa, nah itu yang jenis-jenisnya yang tidak mudah didapatkan di sini gitu. Oh Itu jadi kadang mereka minta sebenarnya tolong. dari pondok juga ada request ya spesifikasi Ya, ya, dari ya. itunya sendiri gitu ya. Oh. Jenis mushafnya sendiri. Jadi tidak Dan uh, ini apa rata gitu enggak ya? Umum gitu misalnya. enggak hampir setiap pondok itu beda jenis mushaf yang mereka pakai. Oke. Dan kenapa tadi pakai aplikasi, sekarang HP anak pondok kan nggak boleh pegang HP. Oh ya lupa Mbak. Oh iya. Jadi ya pegangnya Al-Quran. Benar. Dan jadi kalau di HP kan juga standarnya standar umum. Kalau ini tadi Betul. ada yang terbitan Cordoba, ada yang Madinah, ada yang Indonesia, ada yang apa, itu jenisnya berbeda pondok maupun TPA. Nah, kemudian ada kegiatan lain kan yang itu Mbak, apa namanya, kayak etalase makanan di rumah sakit. Nah, itu teknisnya Betul. gimana itu Mbak? Itu untuk
orang-orang yang maksudnya perawat atau dokter yang bekerja di sana, atau untuk pasien atau keluarga pasien, atau gimana, Mbak? Oh ya, sebenarnya kalau yang khusus etalase ini kami sih dompleng ya, artinya memang Oke, sebenarnya kayak khusus di Kalirejo ini ada 2 rumah sakit besar, Az-Zahra dan Rumah Sakit Umum Kartini. Kartini. Artinya memang etalase ini untuk khusus Rumah Sakit Az-Zahra memang mereka sudah jalan. Artinya sebelum kami masuk mereka memang sudah jalan. Cuman mungkin keterbatasan jumlah ya, artinya akhirnya kami membantu mengisi. Adapun teknis itu apakah digunakan untuk karyawan, apakah untuk pengunjung atau keluarga, semua ke rumah sakit. Tapi ya kebanyakan sih mungkin staf-staf seperti juru parkir, satpam, juru-juru dapur atau bersih-bersih, lebih ke sana sih sepertinya sasaran utamanya. Oke. Nah, terus kemudian kegiatan lain yang untuk itu, Mbak, buka puasa penghafal Al-Quran ya, Quran. itu juga Ya. masih jalan ya? Nah, Nah, itu ini kayaknya saya agak-agak sedikit cerita kan nih ya lebih soal ke apa, Jumat masih tetap jalan, tapi yang Senin Kamis agak-agak kadang ya, kadang nggak, mohon maaf loh. Seperti itu ya? enggak, memang gini, Atau gimana? khusus saya off total. Jadi kegiatan untuk kirim iftar buka puasa Senin Kamis berjalan sama 2 tahun. Saya terkendala gini, saya mendapat bagi saya ini menampar dan benar. Makanya sampai saya putuskan off. Jadi gini, orang titip sedekah adalah untuk buka puasa. Nah, saya sendiri tidak ada lembaga atau pondok yang saya naungin. Artinya saya oper lagi ke pihak ketiga yang pondok-pondok ini mereka punya santri ya. Ya. Sejauh ini bahasa saya sih benar ke mereka, ada titipan untuk buka puasa. Nanti sore kami kirim untuk buka puasa Senin atau Kamis. Tapi dalam kenyataannya tidak semua santri itu puasa. Oke. Nah, jadi ketika amanah itu dari donatur adalah untuk buka puasa, saya kirim sejumlah porsi anak. Dan tidak semua tempat itu fair. Artinya gini, ada tempat yang kami yang puasa cuma 100 orang, sampai jam 12 diupdate, 3 orang batal. Nah, yang seperti ini mungkin enak ya, amanah sekali artinya, benar-benar yang puasa yang menerima manfaat. Tapi mungkin ada beberapa tempat yang ya hanya sejumlah santri tidak rajin mengupdate atau tidak rajin mengecek siapa yang puasa atau tidak. Ketika berbentur seperti ini, kami selaku penggalang donasi bertanggung jawab penuh atas pahala dan amanah orang-orang yang titip untuk iftar. Ketika amanah itu tidak sampai, pahala itu tidak ada. Ini yang kena dosanya jadinya. Nah, ketika komunikasi seperti itu saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan para pengurus. Mungkin pengurus pondok itu juga sibuk ya, artinya mereka punya santri. Jadi saya putuskan untuk saya off-kan daripada saya sendiri atau kami sendiri menanggung nantinya beban dari amanah dari donatur-donatur. Jadi memang pasca Idul Fitri off total, tidak saya jalankan lagi kegiatan ini. Mbak, mohon maaf, ini jadi kan tadi yang kegiatan puasa akhirnya agak tidak dijalankan lah seperti itu. Nah, itu apakah dirubah menjadi hanya distribusi paket makanan dan kurma untuk anak-anak jadinya, Mbak? Jadi gini, saya kemarin cari referensi lagi ke Nikab Squad tentangnya itu Senin Kamis, karena saya masih penasaran nih, saya pengen jalan tapi bagaimana sih sebenarnya sistemnya. Memang mereka itu punya yayasan yang dinaungin, walaupun mereka tersebar di berapa ya, 16 provinsi apa ya, tapi memang masing-masing penggerak itu punya yayasan di bawahnya, punya pondok istilahnya ya, atau punya anak asuh. Jadi memang mereka bisa mengontrol dengan baik jumlah anak-anak yang puasa atau pengurus yang puasa. Jadi memang tepat sasaran ketemunya. Jadi yaitu kelemahan kami adalah tidak ada ya langsung di bawah yang kami naungin. Jadi memang masih umum gitu. Nah,
mungkin teman-teman atau masyarakat titip amanah memang untuk Senin Kamis. Jadi seperti yaitu titip kurma, titip makanan, masih ada yang titip amanah seperti itu. Jadi akhirnya saya oper ke tempat yang mungkin banyak yang puasa Senin Kamis. Sambil saya jadi saya oper ke tempat atau pondok atau panti yang memang mereka rutin puasa Senin Kamis. Jadi saya sambil titip amanah bahwa ini amanah dari donatur untuk yang puasa, begitu sih. Jadi Jadi kalaupun memang masih ada itu memang mereka yang masih terbiasa dan memang pengen titip untuk kegiatan itu. Tapi secara teknis rutin sudah tidak lagi. Tapi misalnya tidak bisa dikomunikasikan ya Mbak dengan pengurus pondoknya misalnya, jadi mereka bikin memang kegiatan yang mewajibkan santri atau santriwatinya untuk puasa Senin Kemis. Jadi Mbak sebagai yang akan memberikan sedekah dalam bentuk buka puasa tadi lebih mudah gitu untuk menjalankan amanah dari para donatur. Iya. Khusus untuk yang ini memang gini, donatur itu beraneka macam ya, beraneka latar belakang. Sedangkan pondok itu juga beraneka latar belakang. Oke. Notabene ada yang NU mungkin ya, ada yang pondok Muhammadiyah, ada yang pondok Salaf. Nah, kecenderungan seperti ini yang saya juga dapat masukan, jangan pondok itu aja dong. Nah, begitu loh. Oke. Itu kan pondok ini. Nah, kadang donatur juga ya tadi ya Kak, Ya. yang yang ngasih dengan latar belakang berbeda, yang menerima pun dengan latar belakang berbeda. Jadi tidak bisa saya patok satu titik yang saya nilai lebih amanah. Itu yang saya nggak bisa akhirnya. Oke. Iya. Gitu. Nah, terus untuk yang ini Mbak, kegiatan besarnya yang untuk orang tua asuh itu sebenarnya gimana sih Mbak? Iya, betul. Untuk kegiatan orang tua asuh tadi gini, jadi saya sudah kegiatan untuk seperti bukan santunan ya, kira-kira ada anak-anak dari yatim piatu yang kurang mampu, memang sering kami sisihkan untuk setiap bulannya ngasih sih. Nah mungkin di sini ada namanya Mahatib Ibnu Umar. Tadinya sih dia rumah tahfiz, tapi sekarang jadi pondok tahfiz ya. Dan mereka itu sudah berjalan, ada namanya kegiatan orang tua asuh. Tapi waktu itu baru ada 3 anak yang mereka naungi. Itu pun mereka tidak ada niatan untuk melakukan atau membuat program orang tua asuh. Jadi ada 3 anak yatim piatu, ada orang luar yang titip amanah 3 anak ini sampai lulus saya biayai. Nah, awalnya sih begitu. Tapi mereka pengen ini tidak mereka handle sendiri sebagai yayasan. Artinya mereka pengen ada pihak ketiga yang supaya lebih netral, donasi dari orang luar ditampung baru diserahkan ke mereka. Jadi mereka ngajak ngobrol, waktu itu sebelum saya terima itu tadi, latar belakang donatur berbeda, penerima berbeda. Saya tidak mau ketika penerima ini nanti notabene pondok itu aja tuh, saya agak keberatan. Tapi setelah mereka 2-3 kali nembung bahasanya, pokoknya kami titip amanah ini, tolong untuk dibantu semampunya supaya tidak kami yang mengelola dana ini. Tapi alhamdulillah ternyata setelah saya iakan, dari 3 anak berkembang jadi 10 anak, jadi 22 terakhir tahun ini mulai bulan Juli ajaran baru 33 anak. Ternyata ya tadi akhirnya kolaborasi dengan Ibnu Umar memang saya kalau untuk orang tua asuh. Tidak hanya Ibnu Umar, sebenarnya ada satu yang dari luar daerah Kalidadi itu saya cover juga. Gitu. Jadi untuk orang tua asuh ini sekolahnya maksudnya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah atau gimana? Ada batasan-batasan selain tadi misalnya ada syaratnya misalnya yatim piatu atau memang orang tuanya secara ekonomi kurang gitu, Mbak. Ya, jadi memang sejauh ini untuk yang orang tua asuh baru sebatas PAUD atau PAUD ya, TK, sama sampai SMP, baru sampai batas itu. Jadi SMA belum ada. Kalau untuk kategorinya sendiri memang selain yatim piatu atau piatu,
keluarga kurang mampu, anak-anak yang berprestasi, penghafal Quran berprestasi, tapi khusus yang berprestasi ini tidak 100% di-cover. Kami hanya membantu, istilahnya membantu ya, 100.000 per anak setiap bulannya sebagai wujud apresiasi ke Prestasi mereka, atas prestasi mereka dalam hafalan Qurannya. Dan ini masih SD, rata-rata SD kalau yang kami bantu support untuk yang prestasi. Cuman kalau yang khusus yatim piatu 100% di-cover biaya pendidikannya. Oke. Berarti ini tetap harus mondok juga selain sekolah umum, mereka tetap harus sekolah misalnya belajar agama gitu. Atau enggak, Mbak? Atau ya udah ini yatim terus kemudian sekolah atau ada kewajiban untuk belajar agama lebih gitu maksud saya. Mereka memang sudah ada di pondok. Mereka sudah belajar di pondok. Jadi kita bantu biaya pendidikannya di pondok tersebut. Berarti kayak koordinasi dengan pondok biar mereka kan lebih tahu kondisi anak-anak gitu ya. Betul. Itu tadi kegiatan ini awalnya mereka yang punya sebenarnya. Saya tidak ada. Jadi mereka mengamanahkan lagi ke saya supaya bisa menghandle ini sebagai pihak ketiga sehingga urusan orang tua asuh tidak dihandle oleh pondok tersebut. Gitu sih. Jadi saya terima sebagai pihak ketiga sebenarnya gitu. Kenapa saya tanya detail? Karena kan kebetulan saya juga ada kegiatan untuk kayak orang tua asuh seperti ini. Nah, cuma memang hasilnya itu kan berbeda-beda. Kadang-kadang mohon maaf, rekomendasi dengan orang jauh kadang-kadang terbatas ya untuk wawancara apa segala macam. Hanya dapat referensi. Nah, itu kadang-kadang ya di situ ujian keikhlasannya gitu loh. Artinya bahwa ketika hasilnya seperti ini ya gitu loh. Nah itu makanya saya coba tanya lebih detail kalau di sana tekniknya seperti apa karena saya juga ingin belajar gitu loh Pak. Ya betul sih memang makanya tadi alhamdulillah tadi saya tinggal jalanin aja nih. Jadi standar layak atau tidak dibantunya tidak hanya sekedar yatim piatu atau yatim banyak ya mungkin ya mampu. Betul. Mungkin banyak tapi standar itu sudah terseleksi sendiri oleh pondok tersebut. Kalaupun dia sudah menerima dan ternyata dalam perjalanannya tidak layak lagi, prestasinya menurun atau apa ya memang diputus digantikan dengan yang lain. Dan ada kemungkinan bertambah dengan jumlah santri yang terus bertambah. Jadi memang saya dapat keringanan tidak menyeleksi secara langsung sehingga urusan layak tidak layak sedikit berkurang tupoksi atau tugas saya untuk urusan ini. Jadi saya memang fokus menggalang. Urusan layak tidak layak memang mereka yang memang menyeleksi secara tidak langsung. Jadi saya lihat begini, kenapa orang tua asuh ini juga bisa berjalan ya. Mungkin kegiatan serupa ada ya, tapi itu tadi sekedar anak yatim piatu atau yatim kita biayai sudah. Betul. Akhirnya kita tidak tahu latar belakangnya bagaimana, mereka dalam prosesnya seperti apa. Nah, ketika mereka memang di pondok ini memang kalau saya bilang gini, kita double pahala nih sama mereka. Selain mereka yatim piatu, mereka penghafal Quran. Artinya kita nggak serta-merta hanya membiayai pendidikan mereka nih. Mereka juga berjuang yang lain selain berjuang sekolah. Mereka berjuang ngapalin, mereka berjuang istilahnya nantinya mungkin insya Allah jadi orang yang menyebarkan syiar Islam. Jadi ketika itu memang diedukasi seperti itu, memang ya akhirnya kebutuhan biaya yang besar, kesadaran orang otomatis itu ya muncul sendiri. Nah, dengan berbeda dengan ketika saya sebelumnya menjalankan bukan orang tua asuh ya, mungkin hanya santunan atau apa, tapi hanya putus. Jadi mereka ya masih atau mereka ikut Pak D atau saudaranya. Jadi itu memang yang ini sepertinya jauh lebih terarah dan pertanggungjawaban dan kepercayaan orang jauh lebih tinggi akhirnya. Gitu. Ya, berarti privilege keuntungannya seperti itu karena sudah kerjasama tadi dengan pondok, jadinya lebih mudah gitu ya. Betul. Nah, sejauh ini nih Mbak dari kegiatan dari tadi 2016 sampai sekarang,
apa ya, titik paling sulit itu seperti apa Mbak dalam menjalankan kegiatan ini Mbak? Apa ya, titik paling sulit itu Kadang-kadang kan kita masih males lah, atau misalnya nggak terlalu ke situ karena kita mungkin ada urusan pribadi yang dianggap lebih penting gitu, atau gimana gitu. kalau saya lebih gini, kadang ya semangat semangat menyemangati diri sendiri atau menyemangati tim itu yang sepertinya jadi lebih tantangan ya. Jadi Oke. itu ada fase di mana bukan bosen ya, apa ya, monoton, saya bilang monoton, monoton. Jadi hanya begitu saja teman-teman mungkin akhirnya cuma posting-posting doang, nggak ada yang titip nih atau nggak ada yang mau loh Mbak, kata dia, saya jadi malu nih cuman kerjaannya posting-posting. Nah, memang untuk memotivasi semangat, untuk memotivasi, membolster diri sendiri bahwa ini amanah nih, ini jangan capek, jangan lelah nih. Itu yang memang berat. Jadi tantangan saya terutama ya itu memotivasi diri sendiri atau teman bahwa kalau kita capek, ya gimana orang juga mau percaya atau mau titip amanah, ya kita harus semangat. Kita semangat, apapun judulnya semangat, nanti sisanya biar Allah deh yang eksekusi. Saya bilang, kita hidup di zaman gampang. Rajin posting, rajin mengajak kebaikan, tapi bolak-balik ya, kitanya pribadi juga jangan jadi, saya bilang gini, kita jangan juga jadi pribadi yang mudah apa ya bahasanya, kalau di kampung ini kan jadi sorotan sih secara personalnya. Nah, artinya kita juga secara personal harus dijaga. Nanti sisanya memang ya itu Allah gerakin sendiri kok gitu. Jadi ya lebih ke tantangannya lebih dimotivasi dan lebih memotivasi teman-teman untuk semangat terus nih. Semangat terus. Nah, kalau tadi bicara ada tim atau bisa dikatakan teman-teman, itu ada pembagian khusus Mbak, misalnya si A, si B itu tanggung jawab tadi tiang sedekah, si C, si D ini untuk yang tadi untuk penyampaian untuk Al-Quran, atau itu gimana Mbak? Itu otomatis Jadi, atau ada memang sudah dibagi-bagi sama Mbak? Apa ya, ya otomatis ya sudah dibagi ya. Artinya gini, Gitu. memang untuk kayak jadi gitu kayak tiang sedekah, saya amanahi teman yang dekat dengan yang rumahnya pas depan tiang dekat lapangan itu. Jadi memang dia yang diberi tugas khusus untuk memang yang agak-agak teknisnya, agak memerlukan orang banyak itu yang setiap Jumat yang snack dan membagi ke sekian masjid. Itu. Ya itu yang alhamdulillah banyak. Selain yang saya bilang ada di ibu-ibu grup WhatsApp sedekah Jumat, jadi ada masyarakat atau teman-teman yang secara otomatis setiap Jumat mereka datang titip kue sambil ikut nyetreplesin. Jadi kan satu mika itu isi 2 kue nih. Jadi isi 2 kue dibagi sekian plastik, sekian titik, nanti disebar sampai Kaliwungu, sampai itu Kalidadi atau Kalirjo disebar. Nah, itu bukan tugas ya. Kayak kesadaran deh, mereka otomatis datang sendiri. Datang ikut bantuin, nanti setelah selesai mereka beresin dan bagi-bagi. Jadi tanpa di komando gitu ya. Tanpa dikomando. Mereka kayak udah otomatis datang membawa titipan ini. Itu tadi Masya Allah sekali mereka ya. Itu cuma di Kalirejo mereka tuh bisa datang bawa dua dus makanan yang di segala macam itu ada di situ. Ya, kita excited banget mereka untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, tapi dari tadi Mbak, orang-orang yang secara nggak langsung atau bahkan langsung menerima sedekah tadi, misalnya nih yang sederhana, saya berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, terus kemudian kok ada makanan nih, dapat makanan, nah terus nanya-nanya gimana kegiatannya, terus apa segala macam, terus mereka ingin ikutan, itu banyak nggak yang seperti itu Mbak? Yang dapat dari manfaat terus kemudian pengen ikutan nih untuk kegiatannya seperti apa sih gitu.
Ya, 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 ya. Tapi mungkin kalau yang seperti itu gini, penerima manfaat ini kan laki-laki, Betul. anak-anak. Mm-mm. Jadi mereka itu sebenarnya ya tadi naluri laki-laki kurang responsif untuk seperti itu sih memang ya. Agak jadi lebih ke ibu-ibunya. Tapi memang akhirnya ada ibu-ibu yang loh kok setiap pulang anak saya bawa makanan ya. Memang Hmm. akhirnya banyak seiring jalannya waktu 3 tahun berjalan yaitu dari setiap hari itu mereka oh ternyata ada begini saya titip ya atau ada juga begini yang saya bilang 7 tempat sudah lepas itu Mm-mm. kegiatan pengajian ya Iya, pengajian rutin rutin. atau Mm-mm. kajian setiap Jumat entah setiap hari apa gitu jadi mereka oh masa jamaah kita nih bapak-bapak kita dapat snack anak-anak kita dapat snack setiap Jumat dari orang luar dari orang Kalirejo ya mereka Hmm. waktu itu orang Kaliwungu kita Mm-mm. orang Kaliwungu dikirim sama orang Kalirejo ya cuma snack harga 2.000 istilahnya Mm-mm. kenapa nggak kita aja sih Mm-mm. sum-suman atau ibu-ibu Mm-mm. kita Mm-mm. pengajian ini sih digilir. Nah, Mm-mm. ternyata dari begitu-begitu mereka bisa mandiri gitu. Tergerak untuk melakukan Mm-mm. sendiri. Jadi banyak faktor untuk mereka akhirnya mandiri atau ikutan yaitu dengan melihat atau dengan Jadi menyaksikan itu. bisa dikatakan ini memang salah satu power of emak-emak ya. Ya, ya, Karena ya, lebih ya, banyak saya bilang gitu. partisipasi dari ibu-ibu tadi ya Betul, untuk betul. kegiatan ini gitu ya. Ya, ya saya Hmm. memang ada masukan bahwa ketika ini dibuat jadi organisasi atau gerakan yang besar, Hmm. ya libatkan juga bapak-bapak atau laki-laki. Tapi Hmm. so far saya masih membatasi untuk tidak bukan tidak percaya laki-laki, tapi mungkin yang lebih menjaga dari fitnah apapun. Ya, Ya biar saja ibu-ibu yang lebih enak jalan. sih bergeraknya ketika di grup itu hanya ibu-ibu yang menjalankan Hmm. ibu-ibu tidak tidak ada fitnah, tidak ada hal-hal lain lah nantinya yang menjadi uh, presiden buruk ke depannya. Hmm. Nah, terus nih rencana ke depan gimana Mbak? Atau apa ya? Apa hal yang masih ingin dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ini, Mbak? Iya, ya. Itu tadi berbicara tantangan adalah lebih ke diri sendiri. Jadi saya memang akhirnya punya mimpi, pengennya ya, tapi semuanya kembali ke Allah ya. Ini menjadi kegiatan atau yang tidak hanya jalan di Kalirejo saja gitu loh. Alhamdulillah sih mungkin banyak yang mengcopy paste kegiatan ini, tapi Hmm. pengennya nggak sekedar ini aja, penerima manfaatnya lebih banyak, kegiatannya lebih luas, pengen seperti punya apa ya kayak yayasan atau apa yang menaungi pengen sekali tapi mungkin lebih fokus ke yang apa orang tua asuh atau apa yang Hmm. sepertinya itu um, mimpi saya itu jadi besar punya anak didik banyak punya anak asuh banyak pengen pengen seperti itu sih Hmm. pengen sekali tapi secara teknis masih lemah banget. Hmm. Nah, tadi bicara copy paste, Mbak, ada nggak yang misalnya datang jauh-jauh nih ngobrol-ngobrol pengen pengen bikin kegiatan ini di Kalijo sebenarnya gimana sih gitu tuh ada nggak Mas seperti itu? Atau malah banyak malah? Banyak banyak sih Oh banyak. gitu. Hmm. Terutama yang soal tiang sedekah ya. Tiang sedekah itu kan hal Hmm. yang tiang sedekah sama snack itu hal yang mudah, Hmm. murah. Hmm. Jadi yang bisa dijalankan 1-2 orang saja. Nah, itu yang banyak Hmm. di Hmm. copy paste Hmm. orang. Ya secara teknologi walaupun di semua tempat ya. Jadi Ya. teman-teman yang ada di Jawa, ada teman yang di Kalimantan, di Lampung sendiri ya akhirnya banyak bukan belajar ya, sharing lebih banyak sharing. Pengen seperti itu bagaimana sih? Nah, itu yang berdasarkan pengalaman yang ada yang sudah berjalan itu yang saya bagi ke mereka. Alhamdulillah Hmm. banyak kok banyak yang sudah jalan. Ya. Nah, terakhir nih Mbak, harapannya apa apa ya? Apa pesan-pesan ke mungkin masyarakat Kalirejo dan sekitarnya terkait dengan kegiatan ini gimana, Mbak? Uh,
kalau harapan sih enggak. Saya cuma mau bilang terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kalirejo, masyarakat Kalirejo yang sangat-sangat antusias. Tidak hanya materi, tidak hanya tenaga. Kita hidup di kampung yang semuanya ruang lingkup serba terbatas. Tapi dengan mudahnya mereka menerima, dengan mudahnya mereka tergerak, dengan mudahnya masyarakat ini termobilisasi untuk melakukan apapun kegiatan. Saya cukup posting besok mau kirim makanan, besok mau kirim Quran, besok mau buat bangku untuk mengaji. Itu otomatis mereka seperti tersadar, terketuk untuk melakukan. Jadi saya tidak ada harapan apa-apa selain terima kasih banyak untuk masyarakat Kalirejo yang Allah mudahkan bertemu dengan masyarakat yang mudah sekali untuk diajak berbuat kebaikan. Amin, alhamdulillah. Ada lagi Mbak yang perlu disampaikan nih sebelum saya tutup? Ya, saya juga gini, bersyukur banget ya kita hidup di era sekarang ya yang kegiatan ini di Kalirejo nih. Tapi seperti Mas Anton yang ada di luar sana, yang teman-teman saya yang ada di Kalimantan itu bisa ikutan. Yang mereka nggak tahu, mungkin Mas Anton tahu ya Kalirejo seperti apa ya. Mereka nggak tahu nih, yang ada di Bali kan nggak tahu Kalirejo itu kayak apa sih. Betul, Masyarakat nggak ada bayangan lah. Dengan teknologi ini mereka tadi terketuk semangat jadi istiqomah gitu loh. Ya memang banyak harus kita bersyukur ya dengan kemudahan dari Allah ini ya. Artinya kalau bisa teknologi yang ada, media sosial yang ada bisa kita pergunakan. Kita ini mungkin dinilai masih muda. Nggak banyak hal yang bisa kita dilakuin di kampung. Apalagi saya pendatang gitu ya, mau terjun ke organisasi nggak bisa, mau terjun di kegiatan remaja yang memang masih terbatas. Ada hal-hal yang banyak bisa kita lakukan dan ternyata dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ada hal-hal baik yang bisa kita tularkan di masyarakat, di teman-teman seusia kita. Jadi terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Mas Anton yang tadi jauh dengan teknologi yang ada, percaya, amanah, menitipkan semuanya kepada kami sehingga kegiatan ini juga bisa berjalan gitu sih. Siap. Ini terima kasih banyak loh Mbak atas ngobrol-ngobrolnya. Paling enggak Sama-sama. Saya pribadi yang jauh ini punya gambaran, walaupun saya juga sama orang Kalirejo, tapi ya walaupun ke pinggir sedikit. Cuma ya itu tadi dengan karena sudah lama nggak pulang, jadi saya tidak tahu keterbatasan sampai di mana, majunya sampai di mana. Tetapi saya melihat hal yang sangat positif dari kegiatan ini bahwa ini bisa dilanjutkan dan bahkan sampai sekarang masih bertahan. Dan ya saya bilang tadi dari diskusi kita tadi bahkan bisa berpotensi lebih besar lagi, walaupun mungkin tadi ya kita juga mungkin tidak bisa sampai bikin yayasan apa segala macam, tapi saya pikir tadi poinnya bahwa kekuatan individu tadi yang bersatu, power of emak-emak itu jauh lebih kuat dibandingkan kalau misalnya mungkin kalau kita buat yayasan dan ya juga belum tentu akan sebaik ini. Betul. Dan namanya banyak kepentingan malahan. Kalau ini kan memang murni kegiatan sosial. Oh iya, sedikit tambahan boleh ya? Boleh, sedikit tambahan ya. Silakan. Tadi ya di Kalirejo ini ternyata saya juga baru tahu banyak kegiatan serupa. Jadi mungkin sedikit harapan saya juga ke depan, bukan sebaiknya ya, pengennya itu bukan digabung ya, tapi lebih ke pembagian tupoksi. Ya, Mbak? Koordinasi ya, betul-betul koordinasi. Jadi jangan semuanya kirim makanan. Oh ternyata kita di satu titik yang sama nih, pengennya begitu. Itu yang belum bisa saya lakukan sejauh ini. Jadi jangan sampai kita bertabrakan, sama-sama galang untuk sembako, untuk anak yatim, untuk makan siang, bagi-bagi makan siang, tapi ternyata sasaran kita sama atau itu aja. Pengennya sih itu berkoordinasi, ada bertemu sehingga tidak tumpang tindih atau
orang Kalirejo terus yang dapat atau Sri Basuki terus, yang Kaliwung nggak pernah. Nah, padahal kegiatan seperti ini banyak. Kalirejo itu luar biasa sekali. Banyak. Ya mungkin Saya itu lihat ada ini ya salah satu silaturahmi yang harus ditingkatkan ke sesama apa ya, mungkin penggalangan Penggiat kegiatan seperti ini gitu ya. sedekah ya. Ya. Misalnya sama-sama bagi-bagi makanan nih di tempat A, misalnya di Kalirejo, di Sri Basuki, mungkin dikoordinasi jadi bisa nggak misalnya di Sendang atau apa, jadi biar yang lain juga kebagian gitu, dapat manfaatnya gitu ya. Iya betul. Atau saya titip ya, besok dia arah ke Sendang tadi, saya titip ya. Jadi nggak perlu saya turun atau tim turun gitu, kan lebih efektif sebenarnya. Itu yang belum bisa dilakuin sejauh ini. Iya. Mungkin itu perbaikan lah atau saran ya ke depannya. Betul, mungkin kita lebih bisa koordinasi. Baik Mbak, terima kasih banyak sekali lagi loh Mbak. Sama-sama. Salam buat teman-teman tim emak-emak tadi yang sangat hebat menurut saya. Iya. Ya pokoknya terima kasih banyak. Jangan lelah, jangan capek untuk melakukan kegiatan inilah. Intinya sih konsisten itu tidak mudah lah. Itu yang saya rasakan. Ya, betul Mbak. Betul. Jadi jangan lelah sedekah. Betul Mbak. Betul. Siap. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.